Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mereview secara keseluruhan semua hal yang menyangkut update 2.7 pada video kali ini ya. Jadi gue akan mereview beberapa story. Yang pertama, yang kedua banner, dan yang ketiga adalah event-event yang bersangkutan pada update 2.7 ya. Jadi pada video kali ini gue gak bakal mengeluh. Gue gak bakal mengeluh lagi ya. Gue sebagai pemain Impact, sebagai pemain Genshin Impact yang sangat-sangat bersyukur ya atas keindahan dan kenyamanan bermain game Genshin Impact ini. Gue bakal mereview secara jujur ya, apa-apa saja yang membuat gue suka bermain Genshin Impact ini ya. Gue sangat hobi main Genshin Impact ya. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah story ya, story atau cerita ya. Jadi cerita pada video kali ini itu menyangkut Chezam ya, atau bagian bawah dari Chezam. Bagi teman-teman yang belum buka atau belum ingin di spoiler story, bisa skip video gua pada sesi story ini ya. Jadi pada sesi story ini gue bakal menceritakan secara singkat bahwa kita sebagai pemain yang tersangkut dalam masalah antara Itto, Yanfei, dan Yelan dan Xiao turun ke bawah Chezam ya. Jadi pada story kali ini itu sangat banyak aksi-aksi yang sangat menarik, sangat-sangat banyak cutscene yang sangat menarik ya. Seperti Xiao yang hampir tewas tapi nggak jadi tewas ya, karena ada pilih kasih antara Babah Zhongli dengan Liyue karakternya. Waktu Liyue kena serang Osial, dia minum teh si Zhongli ya, Babah Zhongli ya. Xiao jatuh ke jurang ya, auto selamatin ya, nggak ada toleransi, langsung selamatin tanpa ada toleransi ya, diselamatin langsung si Xiao. Jadi Xiao tetap hidup ya. Jadi Zhongli ini gua rasa ya, karena dia merupakan pemimpin ya, seorang pemimpin Reg Lapis, gua rasa dia harus selamatkan bawahannya yang kesulitan. Lalu untuk kontraknya sendiri itu kontrak dengan karakter-karakter di Liyue atau masyarakat di Liyue ya. Otomatis ketika Liyue itu ingin berkembang ya, ingin berkembang tanpa artinya adalah Rex Lapis ya. Jadi kontrak dengan Liyue oleh Rex Lapis ini setahu gua ya, kalau setahu gua ini, yaitu ketika masyarakat Liyue dalam bahaya dan tidak bisa ditanggapi atau dihadapi oleh masyarakat Liyue, barulah si Babah Zhongli itu turun tangan ya. Tapi pada story-story sebelumnya itu sangat-sangat bisa dibuktikan bahwa masyarakat Liyue itu sangat bisa mandiri tanpa bantuan Babah Zhongli ya. Sedangkan Babah Zhongli sendiri pun ya sedang minum teh ya ketika ada penyerangan di Liyue. Ya walaupun untuk menurut gue sendiri ya itu memang cocok sih. Dia nggak ingin campur tangan dengan negara Liyue ya, dengan masyarakat Liyue. Dan tidak hanya itu ya, untuk Chezam kali ini gue rasa itu sangat-sangat bagus cutscene-nya. Ya begitulah mainland China ya. Kalau di mainlandnya sendiri sih gue rasa dia sangat-sangat bagusin ya cutscene story-nya. Dan banyak karakter-karakter kolaborasi ya, yaitu ada Inazuma, yaitu si Itto ya. Itto seperti yang teman-teman tahu itu dia membantu si Kuki Shinobu untuk mendapatkan ijazahnya di Liyue ya. Dan dia terserat beberapa masalah dengan si Milelit ya, atau penjaga di Liyue. Jadi si Yanfei melihat si Itto kesulitan dan dia membantunya. Otomatis ya sebagai Oni yang baik, sebagai iblis yang baik, si Itto ini mengikuti Yanfei kemana saja sampai itu di Chezam ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di story ya, terjebaklah beberapa karakter-karakter yang unik ya, seperti Yelan dan Itto. Apalagi gue paling seru itu lihat perseteruan antara si Itto dengan si Paimin ya. Oke friends, gue rasa cukup untuk story ya. Lanjut, yang kedua adalah banner. Di sini banner gue gak bakal mereview karakter-karakter ya. Itu banyak teman-teman lihat youtuber lain udah pasti mereview ya. Coba Yelan, coba Xiao, bagusan mana Aqua Shimuraka atau ya weapon F2P buat Yelan, weapon bagus buat Xiao, itu udah banyak ya, udah banyak. Jadi gue nggak bakal bikin ya. Di sini gue bakal review sesuai ya pandangan gue pribadi ya. Gue nggak bakal mereview karakternya secara langsung. Jadi untuk gue sendiri ya, pribadi gue sendiri, Yelan nih gue rasa ya nggak terlalu worth it buat di gacha. Kenapa? Karena ya hampir skill-skillnya hampir sama dengan Xingqiu ya. Jadi gue rasa untuk Yelan itu nggak worth it teman-teman gacha, karena teman-teman bisa dapat Xingqiu gratis ya, gratis pada event Irodori Festival atau update 2.5 atau 2.6 gue rasa ya. Kalau gue lupa ingat, Irodori Festival itu ya memberikan karakter Liyue yaitu si Xingqiu ini. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya Yelan, jangan bersedih hati ya, jangan bersedih hati. Bisa ada ini ya,
trap ya, trap Xinjun ya. Dan gue pribadi sih ya, gue jujur dan sangat jujur aja, gue nggak pengen si Yelan ketek Yelan ini ya. Kenapa? Karena untuk gue pribadi nggak terlalu suka ketek Yelannya. Jadi ya terpaksa gue gacha di akun kedua gue demi konten, demi teman-teman ya. Maksud gue demi subscriber gue, penonton gue setia yang sangat ingin menonton gue gacha ampas ya. Tapi ya, ini gue nggak tahu sih. Gua harapan gue ampas sih biar seru videonya ya. Ternyata gue menang Red Off cuy. Gue menang Red Off tidak yang gue inginkan. Tapi mau bagaimana lagi ya. Ya walaupun untuk Yelan sendiri gue rasa banyak yang skip ya. Karena untuk Kazutot di kemudian hari atau di banner selanjutnya ya, itu dipastikan Kazutot bakal rilis di Dream Island atau update 2.8 ya. Jadi gue rasa ya banyak yang skip ketek Yelan ini ya, karena bakal rerun gue rasa Yelan ini dalam kemungkinan terdekat sih. Paling enggak ya 3 patch 4 patch itu bakal rilis lagi nih ya ketek Yelan ya. Lalu yang kedua adalah banner karakter ya. Di sini banner karakternya sangat ya bagus sih, bagus gua rasa ya. Apalagi Aqua Simbelklabra ini ya. Dia bakal meningkatkan HP sebesar 16% ketika ada musuh di sekitar. Jadi gua rasa untuk Aqua ini sangat worth it teman-teman gacha bila memiliki ketek Yelan. Maksud gua Yelan ya. Jadi untuk Aqua ini sangat cocok pasifnya dengan si Yelan. Apalagi itu merupakan signaturnya si Yelan ya. Untuk BPJS sendiri gue rasa teman-teman pasti udah punya ya. Gue sendiri pribadi udah gacha di akun utama gue dan gue mendapatkan BPJS ini di PT ya, lu nggak lumayan tinggi, nggak tinggi amat ya, cuma PT hijau ya. Ini PT hijau. Dan menurut gue ya semua orang pasti punya BPJS. Ini senjata gue bahkan ya jelek-jelek semua ya, nggak ada yang bagus ya. Gue yang bagus itu maksud gue adalah Skyward Blade, Skyward Sword, Skyward Atlas. Itu merupakan senjata-senjata yang gue inginkan ya. Gue sangat ingin senjata itu daripada senjata jelek ini ya. Ini WGS gue udah 2 cuy. Maksud gue siapa yang gak punya WGS di tahun 2022. Ini BPJS juga ada ya. BPJS gue rasa semua orang udah punya sih. Siapa sih yang gak punya BPJS ya. Oke, gue cek teman gue terlebih dahulu. Oke, ini ada BPJS ya. Ada BPJS. Oh, Dead Smash ya, Dead Smash ya. Gua rasa dia punya signature lain di. Oke, BPJS-nya pindah ke Sword ya. Jadi ini bukan BPJS tombak. Oke, Dead Smash gua rasa itu nyata BP untuk ini akun utama gua ya. Akun utama gua tentu saja ya BPJS juga ya. Ini gua rasa BPJS sih. Oke, BPJS ya. Mungkin dia punya Claymore WGS. Oke, Unforget Es Krim, mantap sih. Warga setempat Yelan ya. Ini gua rasa punya BPJS sih. Kan BPJS. Refine 2 anjir. Refine 2 ya. Oke, semua orang punya BPJS. Teman-teman bisa lihat BPJS dimiliki oleh banyak pemain ya. Maksud gue siapa yang nggak punya BPJS di tahun 2022 ya. Untuk Wolf Grindstone sendiri atau WGS ya, WGS Get Well Soon ya, itu gua rasa ya ini 2 cuy, ini 2. Siapa yang nggak punya WGS juga ya. Jadi gua rasa untuk weapon ya standar seperti ini ya nggak ada terlalu bagusnya. Gua rasa semua pemain itu punya ya. Jadi gua nggak punya banyak waktu untuk mereview senjata BPJS atau senjata pasaran ini di video kali ini ya. Lalu selanjutnya adalah event ya. Untuk saat ini adalah event yang pertama itu adalah jalur berbahaya. Teman-teman gue rasa udah pasti udah mainkan ya. Jadi pada video sebelumnya gue ada yang mengeluh ya. Kenapa ini nggak ada tombol cepatnya atau skip story. Ternyata itu ada ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menotis gue atau sudah memberikan komentar di bawah ya. Itu ada tombol skipnya. Tapi teman-teman harus selesaikan terlebih dahulu Archon Quest ya. Atau quest yang berhubungan dengan event tersebut. Dalam kasus gue ini adalah quest Cezam ya. Kita harus selesaikan quest Cezam terlebih dahulu sebelum dapat men-skip story-story atau quest story yang ada di Genshin Impact saat ini ya. Jadi ya gue rasa untuk quest story gue rasa itu cukup bagus ya. Kita bisa men-skip tapi kita nggak bakal mendapatkan feel yang tepat ketika bermain Genshin Impact dengan skip story ya. Jadi gue sangat sarankan teman-teman untuk memainkan quest-quest story. Walaupun gue sendiri nggak main sih. Jujur ini gue nggak main cuy. Ini karena gue sibuk atau karena gue malas, gue nggak tahu. Ini masih banyak anjir. Ini gue masih banyak nggak main ya. Ini pemalas sekali. Maksud gue ini akun kedua. Jadi ya wajar aja sih. Kalau akun utama gue sendiri itu udah kelar semua ya. Lalu gue bakal berikan bonus ya atau Spiral Abyss ya. Untuk Spiral Abyss saat ini merupakan Spiral Abyss termudah gue udah jelaskan pada video sebelumnya. Maksud gue siapa yang nggak kelar Spiral Abyss udah hampir setahun nih game, hampir 2 tahun nih game ya. Masa nggak ada yang kelar sampai 36 bintang. Jadi pada video kali ini gue ingin memperjelas ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini gue 35. Ini gue asli ya. Asli ini gue nggak pernah full star dengan akun ini ya. Ini teman-teman bisa cek bintang 27, bintang 27, 30, 27, 27 ya. 27 dan ini bintang 9 cuy. Ini bintang 18 dan 18.
Ini teman-teman bisa cek, tidak ada bintang 36 di akun kedua gue ya. Ini akun gue ampas ya, ini benar-benar ampas. Untuk karakternya sendiri teman-teman bisa lihat ini cukup biasa ya, nggak ada wah-wahnya sama sekali. Gue hanya punya Utau, Eula, Albedo, Zhongli, Ito, Kazuha, Ganyu, dan Yelan ya. Venti dan juga ya beberapa karakter Red Off lainnya. Gue nggak punya karakter-karakter bagus ya, gue nggak punya karakter-karakter bagus. Gue cuma punya karakter ini ya. Ini teman-teman bisa cek ya, gue nggak punya Kamisato Ayato, gue nggak punya Yae Miko, gue nggak punya Sehne. Bahkan karakter yang paling bagus dan paling diminati oleh pemain Genshin Impact saat ini, yang paling worth it di gacha healer terbaik ya, adalah Sangonomiya Kokomek ya. Dan juga Raiden Shogun gue nggak punya, Ayaka gue nggak punya, Yoimiya nggak punya, Xiao pun udah 2 kali rerun gue nggak punya, Tatang apalagi ya, Tartaglia itu gue nggak punya juga, Dedekli gue nggak punya juga. Jadi akun ini lumayan ampas ya, nggak ada wah-wahnya. Otomatis ya wajar gue nggak bisa full star spell abis ya. Tapi ya pada update 2.7 ini sudah dimudahkan oleh Hoyoverse ya. Gue bisa full star untuk pertama kalinya. Udah main setahun lebih, akhirnya bisa full star di update 2.7 ya. Teman-teman bisa lihat, cek weapon gua nggak terlalu bagus nih, weapon gua jelek semua anjir. Ini benar-benar jelek ya. Gua nggak punya Skyward Spine, Skyward Blade, dan Skyward Sword ya. Gua nggak punya ketiga weapon yang paling diincar oleh para pemain Genshin Impact saat ini ya. Jadi otomatis gua maklum gua nggak bisa full star ya. Gua kesulitan full star ya di akun kedua gue ini. Jadi bagi teman yang punya tips spell abis bisa tuliskan di kolom komentar. Beneran dah, beneran. Alasan lainnya gua nggak bisa full star spell abis adalah karena gua statnya jelek ya, ini lumayan jelek. Cuma crit rate 58 dan crit damage 21% ya. Untuk artefaknya sendiri gua nggak bisa terlalu wah ya. Gua ini cuma crit damage 26 dan crit rate 8, itu biasa. Nah ini HP gue cuma crit damage 21 dan crit rate gue 6 ya. Itu nggak main ya. Ini para damage gue cuma 10 crit rate-nya. Lalu untuk Ito sendiri, ini merupakan DPS kedua gue ya. Untuk crit rate-nya cuma 51. Ini crit damage cuma 191. Tapi ingat, Ito ini yang kita incar adalah death-nya ya. Artefaknya nggak terlalu bagus cuy. Ini cuma ya crit rate 7, crit damage cuma 7 ya. Ya walaupun gue punya crit damage 22 dan juga 2,7 gue pasang ke Albedo ya. Crit damage gue cuma 20, crit rate gue cuma 6 ya. Ini death gue cuma crit damage 30 woi. Ini cuma 30. Teman-teman bisa cek ya, bahwa pemain-pemain lain itu crit damage-nya 40, 38, 39, gue cuma 30 ya. Cuma 30. Geo damage gue cuma crit damage 21 ya, itu nggak terlalu wah, itu biasa. Crit damage gue juga itu biasa. Crit rate-nya cuma 9, juga ada attack persen, itu cukup biasa ya. Maksud gue ini nggak, karakternya akunnya nggak terlalu bagus ya, jadi wajar aja gue nggak bisa full star spiral abis. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.